Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Polemik sekitar pesantren yang muncul karena pemberitaan Trans 7 sungguh membuat kita menjadi terpecah. Pihak yang setuju dengan Trans 7 menyatakan jika apa yang diberitakan oleh TV ini memang terjadi di pesantren. Karenanya mereka menyorakan jika pesantren perlu menghilangkan tradisi feodal, jangan memperbudak santri, dan segala hal yang menjadi praktik di pesantren yang merugikan santri. Kalangan yang menentang berita Trans 7 ini melihat jika pemberitaan Trans 7 itu bukan lagi pemberitaan menurut kaidah PES, namun sudah merupakan tuduhan dan penghinaan pada dunia pesantren. Mereka menuntut agar Trans 7 mencabut dan meminta maaf, bahkan bagi sebagian santri itu, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama, permintaan maaf tidaklah cukup, namun mereka harus tetap secara hukum diproses. Pihak Trans 7 sudah mendatangi pesantren Lirboyo dan meminta maaf, namun pihak pesantren menyatakan jika mereka bukan pihak yang bisa memberikan maaf karena seharusnya Trans 7 meminta maaf pada figur kiai yang dijadikan case dalam pemberitaan ini. Saya tidak ingin memperuncing keadaan, namun ingin sedikit memberikan cara pandang yang mungkin subjektif, namun kayaknya terlupakan. Pertama, pesantren itu tidak tunggal, jumlah puluhan bahkan mencapai ratusan ribu. Kementerian Agama pernah menghitung, namun hitungan tersebut dipastikan tidak akan akurat karena pendirian pesantren tidak selalu diwujudkan dalam bentuk badan hukum, yang dokumentasinya bisa didapatkan dari akta notaris. Banyak pesantren berdiri dan didirikan oleh pendirinya dengan niat memang memberikan tempat belajar agama, tafakuh fiddin. Pesantren model seperti ini adalah pesantren-pesantren yang saat ini kita kenal sebagai pesantren salaf atau pesantren tua. Para pendiri pesantren tersebut memang benar-benar ikhlas mendirikan pesantren seperti pesantren yang sekarang kita lihat dengan pesantren Jombang, pesantren Situbondo, Sidogiri, Lirboyo, bahkan mungkin Gontor, pesantren Sarang, Rembang, dan masih banyak ratusan bahkan ribuan lagi. Rata-rata pesantren ini menganut sistem pengajaran, learning system, dari kitab yang mereka anggap bisa dijadikan sebagai pedoman, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab ini menjadikan rujukan bagi para santri untuk mencari ilmu dan juga di sini diajarkan soal etika, adab pada para guru dan kiai. Dalam kitab ini, penghormatan terhadap guru atau kiai itu sangat dijunjung tinggi dan itu menjadi bagian kunci dari proses keberhasilan pencarian ilmu. Dalam mempraktekkan penghormatan pada kiai itu dilakukan secara berbeda-beda. Faktor budaya lokal berpengaruh, karenanya antara pesantren di Jawa Tengah dan pesantren di Jawa Timur memiliki sikap yang berbeda dalam bersalaman, dalam bertawaduk pada kiai. Ini hal yang wajar karena pesantren itu lembaga kultural. Bahkan Gus Dur menyebutnya lebih spesifik sebagai subkultur. Karena dia subkultur, maka budaya pesantren itu pada dasarnya juga terkait dengan kultur besarnya. Manual etika ta'alum santri ini dipandang dari perspektif kekinian, dianggap hal yang harus ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip belajar dunia modern, di mana kebebasan dan kesetaraan harus dipertimbangkan dalam proses pencarian ilmu. Sebagian pesantren ada yang menerima kritik tersebut dan sebagian pesantren tetap menjunjung tinggi ajaran-ajaran Ta'lim Muta'alim karena itu bagian dari jati diri mereka di pesantren. Dari sini saja sebenarnya pesantren itu memang tidak tunggal, namun berbeda-beda. Karenanya saya kira salah sekali jika melakukan generalisasi pada pesantren. Kedua, dari segi kelembagaan, tidak semua pesantren itu merupakan atau menerapkan sistem manajemen yang rigid. Beberapa pesantren berdiri dan berjalan, bahkan sampai memiliki puluhan ribu santri, itu diatur berdasarkan kesepakatan antar keluarga kiai. Bahkan sampai saat ini masih banyak pesantren yang tidak mengenakan tuition fee atau ongkos pada santrinya. Artinya tidak ada iuran bagi santri yang belajar di pesantren tersebut. Mereka datang ke kiai pesantren lalu minta izin untuk mondok dan ngaji. Jika kiai mengizinkan, maka dia langsung bisa mondok dan ngaji. Setelah diterima oleh para santri ini dicarikan kamar atau kotakan kita sebut, yang terkadang
satu kotakan berisi 15, 20, bahkan sampai 25 santri. Jadi mereka hanya menyimpan pakaian dan kitab saja. Untuk tidur mereka bisa tidur di mana saja, di masjid, di langgar sekitar area pesantren. Untuk makan juga demikian, mereka makan apa adanya, bisa jajan jika ada uang, dan bisa minta makan ke dapur pondok. Sebagai imbalan ini semua mereka membantu kiai di sela-sela kegiatan mengaji mereka, yang misalnya ke ladang dan sebagainya. Belajar di sini tidak memiliki sertifikat ijazah. Para santri memang benar-benar bertujuan menjadi tafakuh fiddin. Pesantren yang demikian ini sudah puluhan tahun ada dan semakin ke sini semakin besar. Jumlah pesantren yang demikian ini tidak sedikit, tapi ribuan. Ada juga pesantren yang sudah memiliki dan menggunakan manajemen modern yang rigid. Pesantrennya rapi, santri-santri memiliki kamar yang layak. Sistem belajar juga mengikuti sistem modern atau pengaturan kelas, mata pelajaran tertentu, dan lain sebagainya. Pesantren model demikian juga mengenakan tuition fee yang beragam jumlahnya. Di sini santri karena dikenakan tuition fee, kehidupan mereka diatur oleh pesantren. Ketiga, pesantren itu dulu benar-benar lembaga pendidikan yang independen secara umum. Mereka tumbuh dari aktor non-negara. Pendirinya rata-rata ulama ahli ilmu atau orang yang memiliki harta, dan mereka memberikan pesantren yang didirikan pada ahli agama untuk pengurusan pesantren tersebut. Dalam hal ini negara tidak ikut campur. Bahkan pesantren yang mendapat sumbangan negara tidak langgeng karena negara pada saat itu dipersepsikan sebagai monster perusak dunia pesantren. Begitu independennya pesantren menjadi motor perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di mana-mana ancaman terbesar penjajah Belanda adalah sentimen keislaman, dan sentimen keislaman itu dibentuk dan tumbuh di kalangan pesantren sehingga menjadikan pesantren sebagai ancaman bagi kolonial Belanda. Resolusi jihad yang kemudian mengakibatkan pertempuran 10 November di Surabaya adalah inisiatif kaum santri dan ulama. Kita hidup sekarang di dunia modern, di dunia media sosial, di dunia AI, dunia yang serba canggih, sehingga cara pandang kita terhadap pesantren itu seperti cara pandang kita terhadap museum atau kehidupan yang usang dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Itu bagi kita yang hidup di perkotaan. Cara pandang terhadap pesantren yang demikian ini biasa saja, dan dunia pesantren juga biasa saja menanggapinya. Namun hal yang patut disesalkan apabila cara pandang tersebut disertai dengan upaya penghakiman atau judgment terhadap kehidupan dunia pesantren. Ketika sudah melibatkan judgment dan pesantren juga membalasnya, maka anggap saja ini merupakan proses tesis antitesis yang biasa saja. Saya sendiri yang puluhan tahun nyantri, namun karena belajar dan hidup lama di Eropa, menjadi peneliti tamu di berbagai universitas di dunia, terkadang juga memiliki pandangan yang bias pada pesantren, apalagi bagi mereka yang belum pernah hidup di lingkungan pesantren. Ini hal alamiah saja. Sebagai catatan, pesantren itu tidak tunggal dalam hal tradisi yang mereka bangun. Jika ada pihak luar menjudge pesantren, maka pesantren juga memiliki hak yang sama untuk menjawab judgement tersebut dan untuk membela diri dari mereka yang menilainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.